Saya mewakili, tim registrasi kanker, baik dari tim FKKMK UGM maupun tim Rumah Sakit Dr. Sarjito, untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan kami dan mudah-mudahan juga menstimulir inisiasi penelitian di berbagai departemen di FKKMK. Registrasi kanker atau yang bahasa Inggrisnya adalah Cancer Registry itu adalah suatu organisasi yang melakukan pendataan atau koleksi data terhadap individu-individu yang terdiagnosis kanker pada waktu dan tempat tertentu, yang kemudian juga bertugas untuk menganalisis dan melakukan report terhadap berbagai level otoritas kesehatan dengan tujuan untuk menjadi kebijakan di bidang kanker. Namun selain itu juga menyediakan data-data yang dapat digunakan oleh berbagai penelitian di bidang kanker. Aktivitas kami diantaranya yang pertama adalah Sarjito Hospital Based Cancer Registry atau registrasi kanker yang berbasis rumah sakit. Karena namanya juga berbasis rumah sakit, maka sumber datanya adalah di dalam rumah sakit sendiri. Terutama kami mengandalkan sistem informasi rumah sakit Dr. Sarjito dan juga instalasi rekam medik. Namun kami juga mengambil data dari berbagai laboratorium maupun instalasi, di mana di situ ada catatan-catatan medik atau catatan diagnosis atau catatan terapi dari penderita-penderita kanker pada tahun tertentu. Kami juga mengambil approach berbagai registry klinik seperti registry klinik dari THT, ginekologi onkologi, bedah, onkologi medik penyakit dalam, anak dan sebagainya yang mereka sendiri juga punya registrasi kanker yang bersifat berbasis organ. Kemudian registry klinik tersebut juga berkontribusi terhadap registrasi kanker berbasis rumah sakit dengan memberikan berbagai data. Data yang ada di Hospital Based Cancer Registry itu sifatnya cukup umum, hanya ada 32 variabel dan cara koleksinya adalah pasif. Artinya registrar itu melakukan koleksi di berbagai sumber data. Kegiatan yang lain adalah yang bersifat lebih luas, yang bersifat regional, yaitu Yogyakarta Population Based Cancer Registry. Dengan area cakupan 3 dari 5 kabupaten di DIY, salah satunya kota ya, Sleman, Jogja, dan Bantul, dengan sumber data yang cukup luas, semua fasilitas kesehatan yang ada di 3 area tersebut, yang mencakup 72 puskesmas, 16 rumah sakit, 2 laboratorium patologi anatomi, dan 2 klinik onkologi. Namun demikian beberapa tahun terakhir kami lebih fokus ke rumah sakit, lab, dan juga klinik karena di puskesmas datanya sulit disetarakan dengan data di sumber data yang lebih besar seperti rumah sakit. Datanya mirip dengan Sarjito Hospital Based Registry, bersifat umum, terdiri dari 32 variabel. Cara koleksinya bisa pasif, jadi registrar masing-masing fasilitas kesehatan itu bekerja mengumpulkan data di masing-masing rumah sakit atau lab, tapi juga bisa bersifat aktif, registrar dari tim Fakultas Kedokteran atau Rumah Sakit Dr. Sarjito pergi ke fasilitas kesehatan tertentu untuk mengambil data. Kegiatan yang lain adalah Lung Cancer Clinical Registry. Ini sebetulnya kolaborasi riset, tapi juga kolaborasi ini ternyata juga sangat memperkuat kegiatan dari PBCR maupun Hospital Based Registry di Sarjito. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Kegiatan Hospital Based Rumah Sakit Dr. Sarjito dimulai bersama-sama dengan PBCR tahun 2016. Berbagai kegiatan kami masukkan ke dalam website kami, monggo nanti Bapak Ibu bisa mengakses. Di situ ada public report dan juga galeri dari berbagai aktivitas. Kantor kami ada di lantai 8 ICC Tulip di Sarjito bagian belakang di gedung ICC. Informasi yang ada di Hospital Based Registry database dan juga PBCR itu mencakup 3 hal utama. Yang pertama adalah data demografi pasien seperti identitas, nama, alamat, jenis kelamin, agama, berbagai status ya, umur dan sebagainya. Kemudian juga data tumor, ini adalah data yang sangat penting. Bagaimana letak tumornya, bagaimana histologinya, perangainya, derajatnya, stadium, basis diagnosisnya itu sitologi, patologi, atau operasi, perluasannya bagaimana, terapi frontline-nya bagaimana, itu ada di area data klinis. Kami juga melakukan follow up, di antaranya adalah status terakhir, apakah masih hidup atau sudah meninggal, atau lost to follow up, dan juga resume dari hasil pemeriksaan diagnostik. Semuanya ini ada 32 variabel. Tim dari registrasi kanker untuk rumah sakit itu sudah melakukan screening dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2020. Sampai sekarang kita sudah men-screen lebih dari 47.000 data.
sampai tahun 2020, akhir tahun 2020 itu dari 47.000 itu, yang terverifikasi sebagai data kanker itu ada 26.000, berbagai data harus dieksklusi dan juga tidak bisa dimasukkan karena, kami tidak bisa akses, bisa karena retensi atau medical record-nya tidak ditemukan. Sampai sekarang kami mencoba membuat, presentasi pola dari 10 besar kanker di Rumah Sakit Dr. Sarjito, kami bagi per 3 tahunan, 2008 sampai 2010 diagnosisnya, lalu 2011 sampai maaf, 2013, kemudian 2014 sampai 2016, dan 2017 sampai 2019. Cakupan data dari per 3 tahunan ini tidak sama, ada yang 70-an%, untuk 2014-2016 itu baru 35% yang selesai. Di sini secara sekilas kita bisa lihat bahwa dari waktu ke waktu itu jumlah penderita kanker yang diterapi di Rumah Sakit Dr. Sarjito itu semakin banyak. Walaupun pola 10 besarnya ini bergeser-geser di antara satu atau tipe kanker yang lain, namun yang 5 besar itu di antaranya cukup fix ya, payudara, kolorektal, serviks, ovarium, nasofaring, geser-geser dengan limfoma non-Hodgkin. Jadi kalau fakultas atau UGM ingin fokus, mungkin kami sarankan fokus di yang besar ini. Di luar ini tentu saja ada cancer lain, tapi ini yang paling dominan dan saya pikir bisa dijadikan berbagai topik utama untuk penelitian. Kami sangat terbuka, selain untuk datanya dipakai untuk kebijakan kanker, baik di tingkat rumah sakit, dinas provinsi, maupun nasional dan juga WHO, tapi datanya bisa digunakan oleh para peneliti. Yang panel sebelah kiri adalah flow bagaimana menggunakan data dasar atau data mentah dari cancer registry. Flow-nya ini sepertinya agak ribet, tapi sebetulnya yang paling penting kalau peneliti itu punya proposal dan ethical clearance dan sudah mengajukan izin penelitian ke Rumah Sakit Dr. Sarjito, maka sudah bisa mengambil data mentah. Untuk flow ini silakan mengunjungi website kami untuk melihat dengan lebih cermat. Kami juga terbuka untuk para dosen atau para klinisi yang ingin memanfaatkan data registrasi kanker untuk informasi umum. Misalnya mau pelatihan atau akan konferensi di berbagai tempat atau melakukan presentasi-presentasi yang membutuhkan informasi umum, itu tidak perlu menggunakan, kami tidak mengharuskan ethical clearance dan izin penelitian, bisa langsung minta ke registrasi kanker melalui website kami. Yang cukup rajin minta data diantaranya adalah ginekologi onkologi, Departemen Obstetrik Ginekologi, kemudian Departemen Ilmu Penyakit Dalam, dan juga tim multidisiplin yang sekarang melakukan riset kanker paru. Biasanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya temporer ya, tapi juga bisa untuk inisiasi penelitian lebih lanjut. Ada 17 peneliti atau tim peneliti yang sudah menggunakan data dasar dari data mentah dari tim registrasi kanker. Di antaranya adalah berbagai departemen ya, Departemen Histologi, Departemen Radiologi, Farmakologi, ilmu bedah, ilmu penyakit dalam, patologi anatomi ini cukup banyak menggunakan, kemudian keperawatan, anestesiologi, dan juga beberapa tim penelitian seperti Pusat Studi Kesehatan Reproduksi dan tim penelitian kanker kolorektal. Biasanya informasi yang diakses adalah informasi data mentah dari kanker yang cukup prevalen seperti paru, serviks, payudara, non-Hodgkin, kanker kepala leher, dan sebagainya. Untuk population based Susan, 1 registry. menit ya waktunya. Baik, terima kasih dokter. Untuk PBCR kami merupakan satu dari 14 regio di tingkat nasional yang menyediakan data Kenrek nasional, melibatkan berbagai sumber data di Yogyakarta, dan kebetulan untuk estimasi gelobokan tahun 2018, PBCR-nya Jogja itu sudah ikut berkontribusi bersama-sama dengan data nasional. Jadi kalau Bapak Ibu lihat data seperti ini juga PBCR DIY sudah ikut berkontribusi. Terakhir kami ingin melaporkan bahwa selain kami menyediakan data untuk penelitian, tim Kenrek sendiri juga ikut ambil bagian di dalam satu penelitian yang disebut EMO Study, Evaluation of Medical Oncology Outcome untuk kanker paru-paru. Berkolaborasi dengan IARC dan ESMO dan juga beberapa negara di Asia.
kami tim multidisiplin dan sudah mengumpulkan data kanker paru yang skopnya adalah PBCR. Yang sebelah kanan adalah potensial topics, mungkin bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian yang berminat. Dengan keikutsertaan di EMO tadi, ternyata PBCR dan hospital base sendiri menjadi semakin menguat. Tahun sebelumnya itu cakupannya sangat rendah, sekarang tahun ini kita cakupan yang melibatkan sumber data di PBCR itu semakin banyak dengan metode koleksi data yang semakin aktif. Baik, demikian Dr. Ida, kami serahkan kembali. Terima kasih atas perhatiannya.